Shalom beloved people. Tidak terasa kita semakin dekat dengan hari Pentakosta. Setelah Jumat lalu kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus, minggu depan kita akan merayakan hari Pentakosta. Dan momen ini akan kita pakai untuk melakukan hal yang sangat penting, yaitu untuk kita terus membangun iman kita akan hal-hal yang menyangkut berkat dan benefit yang orang percaya terima lewat dicurahkannya Roh Kudus atas kita. Iman sangat penting untuk kita menikmati apa yang Tuhan sudah sediakan untuk kita. Sebab Yesus sendiri berulang kali mengatakan, terjadilah kepadamu sebagaimana imanmu. Sementara, iman sangat berhubungan dengan pengertian. Oleh sebab itu, kita perlu bertumbuh dari level pengetahuan atau knowledge kepada level pengertian atau understanding dalam kebenaran mengenai berkat dan benefit Pentakosta, agar kita dapat menikmati secara maksimal semua yang Tuhan sudah sediakan itu. Sebab itu, kita akan melanjutkan dari hal-hal yang telah kita pelajari sebelumnya dan terus menggali mengenai benefit dari berdoa dalam bahasa roh yang kita terima saat kita dipenuhi dengan Roh Kudus dalam baptisan Roh Kudus. Minggu lalu kita telah melihat bahwa berdoa dalam bahasa roh membantu membangun kesadaran kita akan kehadiran Roh Kudus yang menyertai kita senantiasa. Adalah satu hal untuk mengetahui bahwa Dia menyertai kita senantiasa, dan adalah hal lain untuk senantiasa memiliki kesadaran akan kehadirannya dalam diri kita. Hal ini akan membuat perbedaan drastis dalam hidup kita, sebagaimana telah kita lihat minggu lalu. Hal berikutnya yang akan kita pelajari kali ini adalah bahwa berdoa dalam bahasa roh membantu kita dalam menyembah Tuhan. Dan dengan demikian, membantu kita untuk lebih mengenal pribadi Tuhan itu sendiri. Lewat proses ini, roh kita akan menjadi lebih sensitif kepada hal-hal dari Tuhan, dan ini akan berpengaruh juga kepada selera kita akan hal-hal natural, bahkan juga terhadap hal-hal yang sebenarnya tidak secara khusus merupakan kesalahan atau dosa. Kenneth E. Hagin pernah menceritakan efek dari berdoa dan menyembah Tuhan dalam bahasa roh. Dia merasakan di mana saat dia baru selesai menikmati saat-saat persekutuan yang intim dengan Tuhan, menyembah dan berdoa dalam bahasa roh, dia mengalami bahwa kesadarannya akan hadirat Tuhan menjadi begitu kuat. Saat dia kembali ke rumah dan istrinya sedang membersihkan rumah sambil mendengarkan radio yang memutar lagu rohani. Lagu-lagu rohani itu adalah musik yang baik dan bersih. Namun karena kesadarannya pada saat itu yang sedang begitu kuat akibat menyembah dalam bahasa roh tadi, dia dengan cepat menyadari bahwa perkataan-perkataan dalam lagu-lagu tersebut sekalipun rohani, namun tidak alkitabiah. Kenneth E. Hagin menjelaskan bahwa lagu-lagu tersebut bukanlah hal yang buruk atau berdosa, hanya karena kesadarannya yang sedang sangat kuat akan hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Dia tidak merasakan bahwa lagu-lagu itu sesuai dengan suasana dan keintiman dalam hadirat Tuhan. Kenneth Hagin berkata bahwa menyembah Tuhan dalam bahasa roh akan menyebabkan kita lebih memiliki kesadaran akan hadirat Tuhan dan juga lebih memahami keberadaan dirinya, lebih mengenal Dia, yang kemudian juga menyebabkan kita menjadi lebih lapar lagi akan kedekatan dengan Tuhan, dan otomatis menyebabkan kita lebih menjauhi hal-hal natural dunia. Hamba Tuhan Howard Carter, seorang pionir dalam Pentecostal Movement dan juga seorang General Supervisor dalam Sinode Assemblies of God di Inggris. Dia mendirikan sekolah Alkitab Pentakosta tertua di dunia, serta seorang yang dikenal di kalangan Full Gospel Internasional sebagai seorang pengajar yang luar biasa. Howard Carter ini pernah mengatakan, kita tidak boleh melupakan bahwa berdoa dalam bahasa roh tidak hanya merupakan tanda awal seseorang dipenuhi atau dibaptis Roh Kudus pertama kali, tetapi juga merupakan pengalaman berkelanjutan seumur hidup yang membantu kita menyembah Tuhan. Berdoa dalam bahasa roh ini adalah suatu aliran yang tidak pernah boleh dibiarkan menjadi kering, sebab alirannya akan memperkaya kehidupan spiritual orang percaya, kata Howard Carter. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang secara kontinu berdoa dan menyembah Tuhan dalam bahasa roh akan menikmati pengayaan spiritual yang luar biasa
yang disediakan Tuhan lewat karunia rohani ini. Haleluya. Kita akan semakin mengenal Tuhan, sifatnya, pribadi, dan karakternya, dan kita akan semakin bertumbuh dalam kesadaran kita akan hadirat Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Berikutnya kita akan melihat hal praktis saat berdoa dalam bahasa roh ketika diterapkan dalam hal iman. Roma 10 ayat 17 mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Sebagai orang percaya, kita telah memiliki iman yang kita terima dari firman Tuhan. Alkitab menyebut iman semacam itu sebagai iman yang paling suci karena bersumber atau berdasar pada firman Tuhan saja. Tetapi setelah itu, kita perlu membangun diri kita di atas dasar iman yang paling suci itu. Pertanyaannya, bagaimana kita dapat menstimulasi atau mendorong perkembangan serta kekuatan dan jangkauan atau kemampuan dari iman yang telah kita terima dari pendengaran akan firman Kristus itu? Bagaimana kita dapat menstimulasi atau mendorong perkembangan iman kita? Yudas 1 ayat 20 mengatakan, "But ye beloved," tetapi engkau, orang-orang yang dikasihi, "building up yourself on your most holy faith, praying in the Holy Ghost." Building up yourself atau membangun diri sendiri. Bangunlah dirimu sendiri di atas imanmu yang paling suci, berdoalah dalam Roh Kudus. Dari bahasa aslinya, bahasa asli Alkitab, Perjanjian Baru, building yourself up atau membangun dirimu sendiri, ini mempunyai arti membangun semakin lama semakin besar atau semakin tinggi. Di masa kini, itu dapat diumpamakan seperti mengecas baterai handphone. Jadi, bagaimana kita menstimulasi atau mendorong perkembangan serta kekuatan dan jangkauan atau kemampuan dari iman yang telah kita terima dari pendengaran akan firman Kristus itu? Dengan mengecas iman kita itu secara supranatural lewat berdoa dalam bahasa roh. Kata Yudas 1 ayat 20 tadi. Ada orang-orang yang telah mendengar pengajaran firman iman selama bertahun-tahun. Mereka telah mencoba untuk mempercayai Tuhan. Misalnya, untuk memenuhi kebutuhan mereka. Akan tetapi, mereka melihat hasil yang belum maksimal. Banyak kali mereka tidak menerima hasil sebagaimana yang sebenarnya telah disediakan Tuhan untuk mereka. Hasil yang seharusnya dapat mereka nikmati. Mengapa? Sebab mereka tidak mengambil waktu untuk membangun diri mereka sendiri atau menstimulasi iman mereka, mengecas iman mereka yang telah mereka terima atau miliki dari mendengar pengajaran-pengajaran firman iman tadi. Bagaimana mereka dapat mengecas iman mereka atau menstimulasi kekuatan dari iman mereka itu? Firman Tuhan berkata dalam Yudas 1 ayat 20 tadi, "Bangunlah dirimu sendiri atas imanmu yang paling suci, berdoalah dalam bahasa roh." Kita dapat membayangkan dengan sederhana seperti ini. Kalau kita mau menjaga kekuatan tubuh kita agar tetap fit, kita melatih tubuh kita atau exercise kata kerennya. Kalau kita exercise secara teratur, kekuatan tubuh kita akan fit dan prima. Demikian juga dengan roh kita. Jika kita ingin kekuatan roh kita dalam kondisi fit dan prima, kita perlu melatihnya juga. Dan berdoa dalam bahasa roh adalah salah satu exercise terbaik yang disediakan Tuhan untuk kita. Kita memberi makan roh kita dengan firman Tuhan. Dan kita exercise roh kita dengan berdoa dalam bahasa roh. Firman Tuhan yang kita dengar memberikan iman kepada kita. Dan berdoa dalam bahasa roh menstimulasi iman kita itu menjadi fit, menjadi kuat, menjadi bugar, menjadi sanggup untuk menopang beban-beban yang berat. Karena berdoa dalam bahasa roh akan menstimulasi iman kita, seperti exercise jasmani menstimulasi otot tubuh kita agar lebih mampu menopang beban yang lebih berat, maka iman kita juga akan menjadi lebih fit dan mampu menopang beban yang lebih berat, dan
iman yang di-exercise itu juga akan lebih mampu untuk mempercayai Tuhan dalam setiap area kehidupan kita. Kenneth E. Hagin menceritakan suatu kesaksian saat dia baru pertama kali memulai pelayanannya dan menggembalakan suatu gereja di kota kecil di Amerika Serikat. Ada seorang ibu yang menderita sakit MAH yang parah yang sering pada waktu itu menghadiri gerejanya. Suami ibu itu pernah menceritakan pada Kenneth Hagin bahwa dokter mengatakan bahwa istrinya itu menderita kanker di perutnya dan dokter sudah angkat tangan soal itu. Padahal mereka sudah menghabiskan lebih dari $10.000 untuk masalah kesehatan ibu tadi. Untuk memahami nilai tersebut, Kenneth Hagin menceritakan bahwa tahun 1930-an saat kejadian yang diceritakannya itu terjadi, harga sebuah mobil Cadillac baru tipe yang terbaik hanyalah $875 dan ongkos kontrak rumah dengan 3 kamar tidur hanyalah $10 per bulan. Sedangkan biaya listrik 1 bulan waktu itu rata-rata hanya $1 dan biaya membeli bensin sebulan hanya 50 sen saja. Jadi $10.000 yang telah dihabiskan pasangan suami istri ini untuk berobat adalah nilai yang sangat fantastis waktu itu. Si suami kemudian melanjutkan dan berkata bahwa rumah mereka baru saja lunas, tetapi harus langsung dijual lagi untuk membayar pengobatan istrinya tadi. Mereka juga sudah menjual mobil dan semua perabotan di rumah mereka untuk itu, sehingga mereka harus tinggal di tempat semacam kos-kosan waktu itu. Si ibu yang malang tadi tiap hari memasak makanan bagi keluarganya, tetapi tidak dapat menikmati sendiri apa yang dimasaknya itu, sebab perutnya tidak dapat menerima makanan tersebut. Dia hanya dapat makan sedikit makanan bayi, dan itu pun seringkali dimuntahkannya kembali. Tubuh ibu itu sudah seperti kulit membungkus tulang saja. Kemudian keluarga ini mulai menghadiri pertemuan Full Gospel Tabernacle dan Kenneth Hagin tidak berjumpa mereka beberapa waktu lamanya. Suatu hari Kenneth Hagin datang ke rumah mereka dan dia terkejut melihat ibu tadi. Mengapa? Sebab ibu itu sedang menyantap makanan yang sangat berbumbu dan kelihatan sangat menikmati makanan yang sedang disantapnya, yang sebelumnya tidak dapat dinikmatinya. Kenneth Hagin berkata bahwa matanya terbelalak melihat itu, dan si ibu tersenyum melihat Kenneth Hagin terbelalak. Ibu itu berkata, "Ya, inilah saya. Sekarang saya dapat makan apa saja yang saya mau. Bahkan baru tadi malam, saya makan makanan yang pedas untuk pertama kalinya setelah 10 tahun. Dan saya sama sekali tidak merasakan gejala penyakit yang lama itu. Saya sudah disembuhkan Tuhan dengan sempurna." Kenneth Hagin berkata bahwa dia sudah menumpangkan tangan atas ibu itu sebelumnya dan mendoakan kesembuhannya. Dan dia tahu bahwa banyak pelayanan yang lain juga telah melakukan hal yang sama. Dan bahkan juga telah mengajari ibu itu firman iman. Sejauh yang Kenneth Hagin ketahui pada waktu itu, setelah kesembuhan mukjizat Kenneth Hagin sendiri dari penyakit jantung yang mematikan. Akan tetapi, tidak ada yang menunjukkan hasil. Jadi Kenneth Hagin menanyakan pada ibu itu bagaimana dia bisa sembuh. Sebab sebelumnya semua yang dilakukan Kenneth Hagin ataupun pelayanan-pelayanan yang lain tidak membuahkan hasil. Dengan penuh semangat, ibu itu berkata bahwa dia menerima baptisan Roh Kudus dan karunia berdoa dalam bahasa roh ketika dia pergi ke ibadah Full Gospel tadi. Dan semenjak dia berdoa dalam bahasa roh itu, kesembuhan terjadi begitu saja padanya. Kenneth Hagin mengatakan bahwa dia berjumpa kemudian dengan banyak orang yang seperti ibu tadi, telah mencari kesembuhan ilahi selama bertahun-tahun. Banyak juga dari mereka yang telah minta didoakan oleh hamba-hamba Tuhan yang terkenal melayani kesembuhan mukjizat. Namun, mereka tidak kunjung sembuh juga. Akan tetapi, ketika mereka menerima baptisan Roh Kudus dan mulai berdoa dalam bahasa roh, kesembuhan terjadi begitu saja kepada mereka pula. Di tahun-tahun awal pelayanannya, Kenneth Hagin mengakui bahwa dia tidak mengerti mengapa hal demikian itu tadi dapat terjadi. Dia terus belajar dan merenungkan firman Tuhan, sambil terus menanyakan kepada Tuhan mengenai hal itu.
sampai Tuhan memberikan pewahyuan kepadanya mengenai Yudas 1 ayat 20 tadi. Building up yourself on your most holy faith, praying in the Holy Ghost. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, berdoalah dalam Roh Kudus. Ternyata berdoa dalam bahasa roh menstimulasi iman seseorang dan membantu dia mempercayai Tuhan untuk segala bidang dalam kehidupannya. Dengan menstimulasi iman yang sudah diterima dari firman Tuhan, maka iman seseorang menjadi fit untuk menerima mukjizatnya dari Tuhan. Itulah yang terjadi pada orang-orang tadi. Ketika mereka menerima baptisan Roh Kudus dan mulai berdoa dalam bahasa roh, itu menstimulasi iman mereka, mengecas iman yang sebenarnya sudah mereka miliki dari firman Tuhan. Dan itulah yang kemudian menolong mereka untuk menerima kesembuhan yang sebelumnya iman mereka tidak mampu menerimanya. Haleluya! Hal penting yang lain yang kita terima saat kita berdoa dalam bahasa roh adalah penyegaran dan istirahat. Yesaya 28 ayat 11 sampai 12 mengatakan, "For with stammering lips and another tongue will he speak to these people, to whom he said, This is the rest, wherewith ye may cause the weary to rest, and this is the refreshing, yet they would not hear." Dengan bibir yang terbata-bata dan dengan lidah yang lain, dia akan berbicara kepada bangsa ini. Inilah istirahat. Dengan apa kamu dapat membuat yang lelah beristirahat, dan inilah penyegaran. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Perhatikan dua kata, yaitu rest dan refreshing, atau istirahat dan penyegaran. Bukankah kedua hal ini sangat baik? Namun perhatikan pula, dihubungkan dengan apa kedua kata ini? Dengan stammering lips dan another tongue, atau bibir yang terbata-bata dan lidah yang lain. Rasul Paulus mengutip ayat ini saat berbicara mengenai doa dalam bahasa roh di 1 Korintus 14 ayat 21. Jadi kita tahu berdasarkan firman Tuhan perjanjian baru bahwa Yesaya 28 ayat 11-12 tadi berbicara mengenai berdoa dalam bahasa roh. Kalau begitu, kita dapat memahami sekarang bahwa Tuhan mengatakan sarana supranatural apa yang diberikannya kepada kita untuk menikmati istirahat dan penyegaran supranatural. Sarana itu adalah berdoa dalam bahasa roh. Kita tahu ada kasus-kasus medis di mana dokter menganjurkan istirahat yang cukup sebagai salah satu terapi. Dan ada juga orang-orang yang memakai liburan sebagai sarana mereka beristirahat. Namun, kita tahu juga, setelah kembali dari istirahat, tidak jarang mereka yang tadi katanya beristirahat lewat liburan itu, malah butuh istirahat dulu di rumah sebelum dapat bekerja, karena mereka justru kecapean dalam liburan mereka. Namun, firman Tuhan memberitahukan kepada kita, sarana terapi istirahat yang terbaik di dunia, dan yang juga luar biasa adalah bahwa kita dapat menjalani terapi istirahat ini setiap hari, dimanapun kita berada, tidak perlu pergi liburan. Dan terapi ini tidak memerlukan biaya sama sekali. Tuhan mengatakan dengan bahasa roh, inilah istirahat yang dapat kamu gunakan untuk membuat mereka yang lelah mendapatkan istirahat. Sekali lagi, dengan bahasa roh, Tuhan berkata, inilah istirahat yang dapat kamu gunakan untuk membuat mereka yang lelah mendapatkan kelegaan atau istirahat. This is the rest, wherewith you may cause the weary to rest. Kenneth E. Hagin pernah mengatakan demikian. Saya berani mengatakan bahwa siapapun yang memanfaatkan sarana terapi istirahat yang diberikan Tuhan ini secara teratur setiap hari tidak akan pernah mengalami kondisi stres berat, apalagi mental breakdown. Ini adalah sebuah kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di masa penuh kebingungan dan ketidakpastian dan kekhawatiran seperti sekarang ini, kita membutuhkan sarana istirahat dan penyegaran supranatural. Dan Tuhan ternyata sudah menyediakan sarana terapi istirahat itu untuk kita. Kita dapat menerima penyegaran dan terapi istirahat supranatural ini secara sederhana
yaitu lewat berdoa dalam bahasa roh. Dan puji Tuhan, kita dapat menikmati terapi supranatural ini setiap hari sepanjang hidup kita. Kapanpun kita menginginkannya, kita dapat beristirahat dan disegarkan secara ajaib dengan berdoa dalam bahasa roh. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita menerima doa berkat, saya rindu untuk berdoa bagi kita semua. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Saya rindu berdoa untuk segala kebutuhan kita, maupun kalau ada yang sakit, saya rindu untuk berdoa untuk setiap orang yang mendengarkan pemberitaan firman iman ini. Mari, buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, aku perkatakan bahwa Allahku memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Karena itu dalam nama Yesus, aku perkatakan bahwa kelimpahan penyediaan supranatural terjadi atas hidup tiap-tiap orang yang mendengarkan pemberitaan firman ini. Dalam nama Yesus, malaikat Tuhan pastikan bahwa suplai supranatural sorga sampai kepada tiap-tiap mereka. Dan dalam nama Yesus, iblis, hentikan setiap pekerjaanmu yang berusaha mencuri dari tiap-tiap orang ini. Dalam nama Yesus. Mari, kalau ada yang sakit, sekali lagi angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, iblis angkat setiap gejala yang kamu coba tunjukkan atas tiap-tiap orang yang mendengarkan pemberitaan firman iman ini. Dalam nama Yesus. Dan aku perkatakan kesembuhan ilahi, kesehatan ilahi, dan pemulihan sempurna atas tiap-tiap orang. Dalam nama Yesus, sebab ada tertulis oleh bilur-bilur Yesus, kamu sudah sembuh. Aku hancurkan setiap kuasa sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh atas tiap-tiap orang. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jika Anda memiliki kesaksian atau permohonan doa yang Anda rindu untuk kami dukung, mari kirimkan ke alamat email yang tersedia di layar ini. Kami akan mendukung Anda dalam doa, dan kesaksian Anda akan memberkati banyak orang. Mari sekarang angkat kedua tangan kita sekali lagi untuk menerima berkat dari Tuhan. Dalam nama Yesus, karena apa yang Yesus Kristus telah kerjakan bagi kita di kayu salib, karena curahan darahnya, karena penebusannya sempurna, maka sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi setiap orang yang ada dalam Kristus Yesus. Engkau telah ditebus, harganya telah dibayar lunas. Oleh sebab itu, setiap kutuk tidak berlaku lagi dalam hidupmu. Yang ada hanyalah berkat Tuhan, tercurah berlimpah-limpah memberkati engkau dalam segala hal. Oleh berkat Tuhan itu engkau naik terus, tidak turun. Kau jadi kepala bukan ekor. Dan apapun yang disentuh tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Dengan panjang umur, Tuhan mengenyangkan engkau, dan Tuhan memperlihatkan kepadamu keselamatan daripadanya. Umurmu minimal 120 tahun, dan dipenuhi dengan hari-hari yang baik dari Tuhan. Dalam nama Yesus, tidak ada yang jahat mendekat kepadamu, dan tidak ada tulah mendekat kepada kemah kediamanmu. Sebab tempat perlindunganmu dan kubu pertahananmu, Allahmu yang kau percayai. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita jumpa lagi dalam pengajaran firman iman berikutnya. Amin.